Halo, perkenalkan nama saya Syesha Tripuspita Dewi dengan NPM 2231123 dari kelompok 29 untuk mata kuliah Wawasan dan Teknologi Aplikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pendahuluan pada artikel yang kami buat. Pada bab pendahuluan, di sini kami menjelaskan apa itu gangguan kecemasan secara umum, lalu apa saja ciri-ciri seseorang ketika mengalami gangguan kecemasan. Setelah menjelaskan apa itu gangguan kecemasan, di sini kami menyebutkan serta menjelaskan faktor penyebab kenapa gangguan kecemasan itu bisa terjadi. Setelah faktor, di sini kami menyebutkan dan menjelaskan apa dampak yang terjadi ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan. Dan yang terakhir, di sini kami membahas peran AI dalam mengatasi gangguan kecemasan tersebut. Masalah. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang kesehatan mental memiliki potensi besar untuk mendukung kesehatan mental masyarakat Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, perlindungan privasi dan keamanan data sensitif menjadi fokus utama karena penggunaan AI melibatkan informasi pribadi. Kualitas dan keakuratan data juga krusial, karena data yang tidak baik dapat menghasilkan hasil deteksi yang tidak akurat. Tantangan lainnya termasuk mengatasi bias data dan model, serta memastikan model dilatih dengan data yang representatif. Infrastruktur teknik yang memadai, sumber daya manusia terlatih, dan dukungan keuangan diperlukan untuk implementasi AI. Penerimaan masyarakat, etika, dan peran profesional kesehatan mental juga perlu dipertimbangkan. Regulasi dan standar yang ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang etis dan jujur. Model AI juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan tren dan implikasi sosial dan psikologis dari teknologi ini harus dipertimbangkan secara hati-hati. Dengan kerjasama yang baik, penerapan AI dalam deteksi gangguan kecemasan bisa memberikan dampak positif signifikan kepada masyarakat. Metode. Yang pertama, langkah persiapan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti rekam medis, kuesioner, dan survei online. Lalu bersihkan data untuk menghapus nilai yang hilang, outlier, dan kesalahan. Kedua, pembagian data, yaitu data pelatihan dan data uji. Ketiga, penerapan algoritma. Pilih algoritma machine learning seperti Super Vector Machine, Decision Trees, Random Forest, atau Neural Networks. Lalu latih algoritma untuk mengenali pola dan korelasi dari data. Lalu, 4. Evaluasi kinerja model. Ukur kinerja menggunakan matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, skor F1, dan AUC. Manajemen overfitting untuk menghindari buruknya generalisasi. Kelima, validasi silang untuk menghindari bias dalam evaluasi. Bagi data pelatihan menjadi beberapa bagian untuk melatih dan menguji algoritma. Lalu optimasi model jika hasil evaluasi belum memuaskan, itu dengan menyesuaikan parameter, pemilihan fitur, atau eksplorasi algoritma lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan. Yang pertama ada keunggulan, yaitu mendeteksi potensi gangguan kecemasan secara dini, mendukung pencegahan dan penanganan lebih awal. Selanjutnya, memberikan diagnosis yang akurat dan objektif, mengurangi resiko kesalahan diagnosis. Dan memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, data pelatihan berkualitas tinggi diperlukan untuk model machine learning yang akurat dan tidak akurat. Implementasi memerlukan biaya infrastruktur untuk pengumpulan, pelatihan, dan pemeliharaan teknologi. Baiklah, selanjutnya memiliki tingkat kesulitan. Pengumpulan data yang representatif dan berkualitas membutuhkan upaya pengumpulan dari berbagai sumber. Selanjutnya, pembersihan dan pemrosesan data diperlukan untuk menghapus data yang berlebihan atau memperbaiki nilai yang hilang. Selanjutnya, membutuhkan pengetahuan untuk memilih algoritma yang tepat, mengoptimalkan parameter algoritma, dan mengelola redundansi. Selanjutnya itu ada peluang. Model dapat ditingkatkan dengan pengumpulan data yang berkelanjutan dan analisis hasil yang akurat.
peluang untuk bermitra dengan organisasi kesehatan untuk meningkatkan layanan dan perawatan bagi pasien dengan gangguan kecemasan. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini gangguan kecemasan. Kesimpulan pada topik kali ini adalah implementasi AI dalam mendeteksi gangguan kecemasan merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah kesehatan mental saat ini. Dengan AI yang menggunakan metode machine learning dan analisis data, AI bisa mengidentifikasi pola-pola yang dapat mengenali gejala gangguan kecemasan lebih dini dan juga memberikan arahan secara akurat cara menanganinya lebih awal. Kualitas data yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan algoritma perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Potensi yang diberikan oleh AI dalam mendeteksi dini gangguan kecemasan akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam bidang kesehatan mental dan dapat mengurangi dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, produktivitas, dan resiko bunuh diri. Dengan melibatkan berbagai faktor seperti pengumpulan data yang akurat, pemilihan algoritma yang sesuai, pelatihan dan evaluasi model secara berulang, serta kerjasama dengan fasilitas medis diharapkan dapat membantu AI dalam kesehatan mental ini memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mencegah dan mengatasi gangguan kecemasan.